Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan masuk ke informasi mengenai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menanggapi gelombang kritik terkait dan dari protes uang kuliah tunggal di perguruan tinggi yang kian mahal. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Cici Sri Cahyandari menyebut pendidikan tinggi di Indonesia belum bisa gratis seperti di negara lain. Alasannya bantuan operasional perguruan tinggi negeri belum bisa menutup semua kebutuhan operasional. Mengenai banyaknya protes soal UKT, Cici menyebut pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier atau pilihan yang tidak masuk dalam wajib belajar 12 tahun. Pendidikan wajib di Indonesia pada saat ini hanya 12 tahun, yakni dari SD, SMP, hingga SMA. Meski begitu, Cici mengklaim pemerintah tetap bertanggung jawab dengan memberikan pendanaan melalui BOPTN. Namun besarannya tidak bisa menutup biaya kuliah tunggal, sehingga sisanya dibebankan kepada setiap mahasiswa lewat UKT. Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji menilai meletakkan pendidikan tinggi sebagai kebutuhan tersier adalah salah besar. Menurut Ubaid, pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Kemendikbudristek Cici Sri Cahyandari melukai perasaan masyarakat dan menciutkan mimpi anak bangsa untuk bisa duduk di bangku kuliah. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek mencabut pernyataan soal kuliah atau pendidikan tinggi sebagai tertiary education dan bukan wajib belajar. Menurutnya pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah seolah-olah lepas tangan dalam persoalan ini. Huda menilai saat ini Indonesia justru membutuhkan SDM yang siap berkompetisi untuk menghadapi tantangan ke depan dengan bakal pendidikan yang mumpuni. Kami protes keras terkait dengan pejabat Kemendikbud menempatkan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi sebagai tertiary education adalah menyangkut isu kita butuh SDM yang siap untuk berkompetisi dan punya kompetensi menyambut masa depan Indonesia yang lebih baik gitu. Kita tahu persis hari ini kita melamar pekerjaan, semua yang membuka job, nggak ada yang kriterianya rata-rata SMA gitu. Semuanya kriterianya minimal lulusan sarjana S1. Jadi sekali lagi kita minta untuk itu dikoreksi pernyataan itu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengkritik pihak kampus yang menaikkan uang kuliah tunggal secara tiba-tiba. Dirinya meminta pihak kampus untuk bijaksana terkait UKT. Ya, menurut saya dari pihak kampus dalam kaitan dengan UKT ini harus betul-betul bijak, ya, bijaksana. Misalnya kalau memang ada kenaikan UKT, itu sejak awal harus sudah ada kontrak perjanjian dengan mahasiswa dan orang tuanya bahwa nanti akan ada kenaikan. Bahkan kalau perlu nilai kenaikannya juga harus sudah ditetapkan. Jangan tiba-tiba di tengah jalan menaikkan UKT, itu saya kira langkah yang sembrono. Itu artinya berarti kampus itu tidak punya perencanaan yang bagus dalam kaitannya dengan manajemen keuangan. Mestinya sejak awal itu mereka sudah diberitahu, bahkan berapa kenaikannya itu juga sudah disampaikan, sehingga orang tua juga tidak kemudian geragapan ketika kemudian diberitahu ada kenaikan yang mendadak dan sangat drastis itu, gitu ya. Misalnya berapa persen, kalaupun per tahun naik juga nggak apa-apa, saya itu ada kesepakatan berapa persen, karena kita tahu juga ada nilai inflasi di dalamnya kan, gitu ya. Kemudian juga sebaiknya penaikan UKT itu jangan dikenakan kepada mahasiswa yang sudah ada di dalam. Usai pendidikan tinggi disebut sebagai kebutuhan tersier, warganet ramai-ramai membandingkan besaran biaya kuliah per tahun se-ASEAN. Tim Selamat Pagi Indonesia mencoba untuk membuat perbandingan berapa kira-kira biaya kuliah yang harus dibayarkan mahasiswa di 11 negara ASEAN. Berikut datanya untuk Anda.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.